Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera bahagia Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekarang. Kitab Ratapan pasal 2 ayat yang ke-18. Ratapan dalam terjemahan lama Nuduk Yeremia, Ratapan pasal yang kedua, Ratapan pasal yang kedua ayat 18 sampai 19. Ratapan 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion, curcurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Ya, terima kasih. Jadi ini aku doa penyembahan atau doa malam ini adalah mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Ini doa penyembahan, doa malam, artinya mencurahkan suatu isi hati kepada Tuhan dengan cucuran air mata. Mencurahkan isi hati kepada Tuhan dengan cucuran air mata, ya, hancur hati boleh saja. Kemudian juga mengerang, artinya mengerang dan berteriak kepada Tuhan, itu memohon dengan sangat kepada Tuhan. Mengerang, berteriak kepada Tuhan. Yang pertama tadi doa penyembahan, doa malam, mencurahkan isi hati dengan cucuran air mata kepada Tuhan, ya, hancur hati. Kemudian yang kedua artinya berteriak, mengerang dan berteriak kepada Tuhan, memohon dengan sangat kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah mengangkat tangan kepada Tuhan, menyerah sepenuh kepada Tuhan, mengangkat tangan, menyerah sepenuh kepada Tuhan, ya. Ini mengulurkan tangan kepada Tuhan, penyerahan sepenuh kepada Tuhan. Prakteknya kita lihat ini doa penyembahan ini, mencurahkan isi hati, mengerang, berteriak sampai mengangkat tangan, mengulurkan tangan kepada Tuhan. Prakteknya kita dilihat dalam Matius pasal yang ke-9, Injil Matius pasal yang ke-9 mulai ayat 18 sampai ayat yang ke-26. Matius 9 ayat 18 sampai ke-26. Ini sepertinya ada tiga cerita tiga cerita. Sebenarnya ini satu kesatuan. Itulah kepala rumah ibadah. Ada kepala rumah ibadah datang kepada Yesus yang anak perempuannya meninggal, ya. Kemudian ada perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan, menjamah jubah Yesus. Dan kemudian ada anak perempuan yang mati tetapi dibangkitkan oleh Tuhan. Jadi ini saudaraku, bahwa setiap kehidupan itu ada pergumulan masing-masing, ya. Kepala rumah ibadah ini suami, ada pergumulan. Kemudian ibu pendarahan itu istri, ada pergumulan. Anak perempuan, anak muda juga ada pergumulan. Penting malam ini, ya, kita sebagai suami merangkap gembala, juga sebagai istri ada pergumulan, sebagai anak muda ada pergumulan. Ayo semua datang kepada Tuhan, mencurahkan isi hati dengan cucuran air mata, hancur hati, berteriak, mengerang, berteriak, memohon dengan sangat, mengangkat tangan, mengulurkan tangan kepada Tuhan, menyerah sepenuh. Ya, prakteknya nomor 1 yaitu Yairus, ya. Di Injil lain disebutkan Yairus, ini kepala rumah ibadah, itu menunjuk suami punya masalah. Ini punya pergumulan, punya masalah. Apa masalahnya? Yang pertama buah nikah anaknya, buah nikahnya mati, ya, buah nikahnya mati, anak menjadi beban mungkin. Buah nikahnya mati, anak menjadi beban. Ini suami. Kemudian
anak yang sudah mati itu juga menunjukkan kemustahilan menghadapi yang kedua, sesuatu yang mustahil. Sudah mati mau diapakan? Tidak bisa. Ya, mungkin pagi ini ada suami yang menghadapi anak yang mati rohani, ini menjadi beban dalam hidupnya. Ya, juga sesuatu yang mustahil. Yairus ini kepala rumah ibadah, sekarang menunjuk gembala juga. Di suami dan gembala. Kita para gembala berkumpul di sini termasuk saya. Ini kesempatan yang sangat indah, ya. Jadi gembala juga punya masalah, punya pergumulan. Ini, ya, masalah atau pergumulan. Ya, di sini anak perempuan mati, sidang jemaat, mungkin kaum muda yang mati rohaninya, yang dalam kemustahilan, mungkin. Nah, ini juga beban kita. Saya percaya para gembala banyak menerima keluh kesah dari jemaat. Om, aduh, ekonomi saya begini, mungkin. Om, aduh, penyakit saya begini. Nah, itu jadi suatu pergumulan. Satu pergumulan. Ya. Jadi kita sebagai gembala, mungkin jemaat tidak tahu ini, tapi sebagai gembala mungkin jemaat lupa suatu pergumulan, tapi gembala selalu ingat pergumulan. Selalu ingat. Ya. Ada sakit satu waktu, tahun berapa itu? Saya pergi ke pesta jemaat sini juga mengawinkan anak. Ya, kami ketemu jemaat-jemaat senang, ya, bahagia di pesta itu. Tahu-tahu ekor mata saya melihat satu jemaat yang sakit, ya, sakit yang parah. Sebenarnya sakit yang mustahil sudah, ya. Jadi begitu lihat ekor mata langsung turun. Jadi maksudnya bahagianya itu hilang sudah, satu kaligus hilang. Aduh, iya, ada pergumulan saya dia. Nah, itu. Inilah gembala, ya. Jadi ada pergumulan. Mungkin ini tadi anak perempuan mati sidang jemaat. Ya, mungkin kaum muda banyak masalah-masalah. Itu juga menjadi pergumulan kami gembala-gembala. Juga sesuatu yang mustahil dialami jemaat. Ayo malam ini saya bahagia di tengah banyak gembala-gembala ini. Saya percaya Tuhan ada di tengah kita. Amin, saudara. Pagi ini tidak kebetulan kita ini pagi ini berkumpul bersama. Jangan ngantuk. Ayo kita menaikkan doa kepada Tuhan semuanya, ya, sebagai suami, sebagai gembala. Yang kedua, menyembah. Maafkan, Yairus dibaca ayat yang ke-18. Mari, Matius 9 ayat 18. Ya. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, ya, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, ya, anakku perempuan baru saja meninggal, ya, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Ya, ini saya. Jadi ini gembala atau suami atau gembala menyembah dengan tekun, ya, dengan tekun menghadapi suatu yang mustahil, menyembah dengan tekun, ya, dengan iman. Juga mempertaruhkan jabatan. Yairus kepala rumah ibadah. Kalau sampai datang kepada Yesus, wah, kalau ketahuan, wah, ini ya, benar-benar heboh ini, sebab nah ini ya, rumah ibadah waktu itu sistem Taurat, wah, sangat bertentangan dengan Yesus. Dia harus datang kepada Yesus. Wah, ini betul-betul mempertaruhkan jabatan dan lain-lain. Ayo malam ini kita menyembah Tuhan dengan tekun, menyembah dengan iman, dan juga mempertaruhkan jabatan, gengsi apa semua ditiadakan. Kita betul-betul tersungkur di hadapan Tuhan, ya, tersungkur di hadapan Tuhan. Ini untuk suami atau gembala. Yang kedua, perempuan 12 tahun pendarahan. Ayat yang ke-20, mari. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, ya, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 21. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Iya, puji Tuhan. Perempuan ini menunjuk istri, ya, menunjuk istri, ya, punya masalah juga, pergumulan, yaitu penyakit. Ya, penyakit, ya, penyakit. Ini ada penyakit mungkin malam ini. Mari, kemudian pendarahan. Ya, pendarahan itu luka
perpecahan-perpecahan karena sesuatu yang tidak cocok di rumah tangga mungkin. Ini banyak dialami istri-istri. Ya, suatu pendarahan itu ada luka atau ada perpecahan, jadi pembuluh darah pecah, itu baru terjadi pendarahan. Ya. Jadi perpecahan-perpecahan karena sesuatu yang tidak cocok di dalam rumah tangga. Ya, kalau ibu gembala ini perpecahan dalam sidang jemaat mungkin. Ada juga jemaat yang tidak cocok dengan gembala. Ini ibu gembala mikir juga mungkin. Aduh, bagaimana? Ya, ini malam ini kita bawa perpecahan-perpecahan. Ya, penyakit, perpecahan, pendarahan, juga kelemahan. Ini menunjuk masalah kalau pendarahan 12 tahun itu kelemahan, ya, lemah, tak berdaya, sengsara, kepahitan. 12 tahun sakit tuh, wah. Ya, sungguh-sungguh itu suatu kelemahan, ketidakberdayaan, kesengsaraan, kepahitan hidup mungkin. Ini istri-istri dan juga sesuatu yang mustahil, menghadapi sesuatu yang mustahil. Kanker, ini semacam kanker, sesuatu yang sudah mustahil. Ini dialami oleh istri, juga ibu gembala, ya. Baik. Nah, apa usahanya ini? Menyembah, menjamah atau mengulurkan tangan, menjamah jumbai, menjamah jubahnya Yesus. Jumbai jubah itu sama dengan mengulurkan tangan kepada Tuhan, merendahkan diri, penyerahan sepenuh. Ini menjamah ujung jubah, jumbai jubah. Itu artinya mengulurkan tangan kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, penyerahan sepenuh kepada. Itu penyembahan tadi. Itu doa penyembahan. Ya. Baik. Yang ketiga yaitu anak, ayat 23 dan 2 sampai 25. Mari. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang-orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Ya. Jadi ini anak kaum muda, remaja, mati. Nah, anak ini mati, problemnya, punya masalah juga, punya problem juga, yaitu mati. Artinya mati, masa depannya mungkin mati. Tidak ada masa depan lagi, mati. Masa depan sulit ya, dalam pekerjaan, dalam ini sulit masa depan. Kemudian mati rohani. Mati rohani. Ya. Kalau dibanding Injil Markus ya, ada sedikit ditulis dalam Injil Markus pasal yang kelima, Markus pasal yang kelima, nah, ayat 42, 43, mari. Sama ini ceritanya, mari. 42. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Ya. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ya, jadi ini mati rohani, tidak bisa makan. Begitu bangkit dikasih makan. Ya. Berarti waktu mati tidak bisa makan. Nah, ini mati rohani itu tidak bisa makan firman. Itu kalau anak muda sampai tidak bisa makan firman, wah betul-betul problem. Mati kaum muda itu. Ya, ini hati-hati. Ya. Para gembala juga, ayo mohon kepada Tuhan supaya jangan sampai kaum muda tidak bisa makan firman. Itu mati betul-betul. Masa depannya mati, rohaninya mati, sampai kebinasaan. Gitu ya. Tapi Yesus mengulurkan tangan. Yesus mengulurkan tangan, menjamah, menghapus segala kemustahilan. Menjamah, menghapus segala kemustahilan. Ya. Mati itu juga sesuatu yang mustahil ya. Mati masa depan, mati rohani, tidak bisa makan, juga mustahil, sesuatu yang mustahil. Yesus mengulurkan tangan kepada anak itu dan menghapus segala kemustahilan. Menghapus segala kemustahilan. Malam ini juga, mari biarlah kita tadi menyembah doa malam ini, doa semalam, mencurahkan isi hati, mengerang, berteriak, memohon, mengulurkan tangan pada Tuhan. Tuhan mengulurkan tangan kepada kita dan menghapus segala kemustahilan. Ya, bisa makan, anak itu bisa